Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ananda Dhamma Putra dan teman saya Fitriana. Kami di sini ingin eh, apa namanya, ingin menjelaskan ulang tentang apa itu steganografi. Ya, jadi di sini steganografi adalah suatu ilmu atau teknik atau seni menyembunyikan pesan rahasia hiding message. Itu bahasa Inggrisnya atau tulisan secara rahasia cover writing sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi oleh orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Jadi steganografi ini adalah berasal dari Yunani. Bahasa Yunani yaitu steganos, tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi tulisan. Sehingga secara lengkap bermakna tulisan disembunyikan, yang disembunyikan. Jadi saya di sini ngambil pengertian atau sumber dari dosenpendidikan.co.id. Pengertian dari steganografi. Jadi di sini tujuannya steganografi adalah eh, merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi banyak cara memasukkan data itu dengan cara satunya dengan steganografi dengan cara bermacam-macam, ada yang lewat gambar, namun ada sesuatu pesan di belakangnya. Tapi dilihat oleh mata hanya gambar biasa, seperti pemandangan atau gedung-gedung gitu. Atau berupa video biasa, pemandangan juga, namun ada suatu pesan di belakang video itu yang menggambarkan apa yang si pengirim ingin tulis di dalamnya. Nah, di sini ada namanya cara kerja steganografi katanya. Untuk menyisipkan data yang ingin disembunyikan membutuhkan dua unsur. Unsur pertama, media penampung seperti citra, suara, video, dan sebagainya. Yang terlihat tidak mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Nah, itu intinya ya. Jadi steganografi ini tidak boleh orang itu tahu kalau itu adalah pesan rahasia. Jadi harus sedemikian rupa dirancang agar orang-orang itu melihatnya, oh ini seperti gambar biasa, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kita harus pintar dalam membuatnya. Nah, jadi di sini um, unsur keduanya ya, pesan yang ingin disembunyikan yaitu media penampungnya berupa citra yang disebut cover object dan citra yang telah disisipi pesan disebut stego object. Nah, itu dia. Ada dua cara kerja steganografi. Yang pertama adalah merahasiakannya dalam bentuk citra, suara, atau video, dan yang kedua adalah disembunyikan yaitu media penampungnya berupa citra yang disebut cover object. Nah, oke, bentuk format steganografi. Di sini ada beberapa, ada 4 ini ya. Ada teks. Nah, teks disembunyikan uh, pada sandi Morse gitu ya. Bisa juga sandi-sandi yang sulit dipecahkan. Nah, itu bisa juga. Terus yang kedua adalah gambar atau citra. Nah, di sini yang kita pakai adalah nanti kita pakai ini. Kita akan menyisikan gabungan antara dua ini maksud saya. Gabungan dari teks dan gambar citra. Nanti akan kita coba di file PHP. Yang berikutnya adalah yang ketiga, suara dan video. Untuk menyimpan informasi di dalam file suara atau video, tekniknya hampir sama dengan digunakannya untuk menyembunyikan pesan di dalam gambar. Nah, jadi seperti saya bilang sebelumnya, di video itu bisa kita menyisipkan suatu pesan rahasia di dalamnya yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang. Banyak caranya. Yang berikutnya adalah yang keempat, protokol. Protokol ada mengacu pada teknik untuk menyisipkan informasi bersama dengan pesan dan protokol kontrol jaringan yang digunakan di dalam transmisi sebuah jaringan. Nah, jadi protokol ini seperti media lapisan OSI network. Nah, ini dia. Yang dimana pesannya nanti disembunyikan adalah di bagian header dari paket TCP, bersifat opsional atau tidak pernah digunakan. Nah, oke, langsung saja kita mencoba gabungan tadi ya. Gabungan kita akan menggunakan gambar sebagai media untuk menyembunyikan pesan berupa teks. Oke, kita coba di PHP. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua gambar
yang sama tentunya, sama persis, nggak ada perbedaan kan. Nah, di sini. Terus saya punya beberapa file yang diberikan oleh Bapak Elia Zakaria. Nah, di sini ada decrypt yang fungsinya untuk membuka kode rahasia berupa teks, dan encrypt adalah kode yang berisi tentang pesan yang disamarkan. Nah, jadi kita membuat ketiga kode ini. Nah, di function di sini ada beberapa penjelasan agar kode di encrypt dan decrypt berjalan. Nah, di sini function to bin. Maksudnya to bin adalah ke binary. Binary itu bilangannya seperti bilangan 01, 101, seperti itu ya. 8 digit. Nah, oke. Di sini pakai strlen berarti pakai length. Oke, pertama kita ke encrypt. Di encrypt ini kita membuat pesannya agar nanti tidak diketahui oleh orang lain atau siapapun. Yang tahu hanya yang mempunyai file decryptnya. Jadi nanti bisa dibuka di decrypt. Nah, di sini ada include function.php. Nah, ini udah saya bilang tadi ya. Jadi function.php ini adalah sebuah fungsi yang dibuat untuk agar encrypt dan decryptnya berjalan. Di sini juga beberapa metode seperti menyembunyikan pesan, terus ada pesan ke binary, panjang pesannya berapa. Nah, di sini ada search. Search ini mencari gambarnya apa yang mau dijadikan pesan tersembunyi. Terus ada namanya IM. IM ini adalah jenis gambar atau image JPEG di sini ya. Nah, di sini ada pengulangan, ada for, nah, di sini dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya ada pesan jika pesan berhasil disamarkan. Oke, di sini agak ada perintah image destroy, berarti menghancurkan image IM. Jadi langsung terbaca. Nah, di sini kita mengisikan 5 huruf saja ya, seperti nama GG. Nah, di sini saya meng-save. Di decrypt nanti dia dibaca juga sama seperti yang saya bilang tadi. Di sini sama mengambil dari function.php. Source-nya kode.png yang ini. Nah, yang ini. Jadi yang ini nanti akan terbaca di kode PNG, gambarnya sama. Nah, terus ada real message. Nah, ini pesan aslinya apa nanti? Ya, di sini nanti akan tampil. Nah, di sini ada pengulangan. Di sini ada fungsi blue ke binary, pengubah ke binary, terus pesannya apa, isinya pesannya apa. Nah, di sini ada ubah ke string atau kalimat. Nah, echo real message. Tampilkan berupa huruf pesan yang asli. Oke, jalankan. Nah, bentuknya seperti ini. Gambarnya sama. Sini setelah di decrypt. Ini setelah di decrypt, ini sebelum di decrypt, sama. Terus kita coba. Kita refresh. Nah, kalau berhasil dia pesan berhasil disamarkan. Terus ini adalah bagian encryptnya. Yang ini adalah bagian decryptnya. Ini sebelumnya saya telah mencoba dengan encrypt dama. Terus kita refresh. Nah, dia berubah menjadi 5 huruf saja. Jadi sekian dari saya dan Fitriana. Mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.